Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Inggit Ari Widowati. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita gunakan, kita akan mempelajari pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, sudah siap? Kita langsung masuk saja ya. Kita perlu mengingat materi sebelumnya supaya pembelajaran hari ini bisa lebih sempurna hasilnya ya, tidak melupakan yang kemarin. Yang pertama tentang penyederhanaan pecahan. Ya. Penyederhanaan pecahan, contohnya ini 6/9. 6/9 itu kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, 2 kali 3 per 3 kali 3. Ini menghasilkan atau terbaca ada faktor yang sama ya. Kita sering mengatakan, oh itu dicoret Bu, atas dan bawah. Ya, tapi tahukah artinya kamu mencoret itu artinya apa? Kalau dilihat ini menghasilkan pecahan 2/3 karena atas dan bawah sudah dicoret. Mencoret sendiri punya arti jika pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, itu akan menghasilkan pecahan senilai yang lebih sederhana. Gitu ya. Oke, kita ingat lagi materi yang terakhir kemarin tentang rumus perkalian pada bilangan berpangkat. Ada berapa rumus atau sifat ya, rumus boleh, sifat boleh. Ada 3 anak-anak ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi kalau kali ini ditambah ya. Yang kedua, A kali B dipangkatkan M. Jadi A kali B-nya dalam kurung menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu sifat yang ketiga, perpangkatan ini, A pangkat M dipangkatkan M. Sama dengan A dipangkatkan M kali N. Jadi M kali N ini nanti lebih kuat bunganya ya. Lanjut. Kita akan masuk ke materi yang sebenarnya. Memahami pembagian pada bilangan berpangkat. Kita ambil contoh. Yang pertama, dibaca apa ini? 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Kita tulis dalam perkalian berulang, untuk pembilangnya 5 pangkat 7, kita bisa tulis dalam 5 kali 5 kali 5 berulang berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai pangkatnya. Lalu penyebutnya 5 pangkat 4, perkalian berulangnya 5 kali 5 berulang 4 kali. Pembilang dan penyebut bisa kita coret. Nih, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, sampai habis, atas, bawah. Nah, menyisakan 5 kali 5 kali 5. Nih, bisa kita tulis dalam bentuk 5 pangkat 3. Lanjut. Untuk contoh kedua, dibaca apa ini? Bukan negatif 3 pangkat 6, tapi negatif 3 dipangkatkan 6 per negatif 3 dipangkatkan 4, karena ada kurungnya. Bilangan pokoknya negatif 3. Pembilangnya kita tulis, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 berulang berapa kali? 6 kali. Penyebutnya, negatif 3 dipangkatkan 4. Bentuk perkalian berulangnya, negatif 3 kali negatif 3 berulang 4 kali. Seperti yang di atas, kita coret pembilang, penyebut, atau kamu sering bilang atas, bawah, sepasang lagi atas, bawah. Menyisakan negatif 3 kali negatif 2. Nah, ditulisnya seperti ini, membacanya negatif 3, karena dalam kurung, maka harus membacanya negatif 3 dipangkatkan 2. Jangan negatif 3 pangkat 2, maknanya beda ya. Lanjut. Secara umum, dari dua contoh itu, ini bilangan 7, ini 4. Di sini menjadi pangkat 3. Apa hubungannya? 7 dikurangi 4 ternyata 3. Ini pangkat 6, ini pangkat 4. 6 kurangi 4 ternyata 2.
Jadi secara umum A pangkat M per A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M kurangi N. Paham? Lanjut. Oke. Perpangkatan pada pecahan. Perpangkatan pada pecahan kita akan ambil contoh beberapa bilangan. Untuk baris pertama itu bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya adalah 4/5. Yang ini negatif 4/5, yang ini negatif 4/5. Bedanya untuk baris kedua dan ketiga, ini pangkat genap, yang ini pangkat ganjil. Coba kita tulis perkalian berulangnya ya. 4/5 itu dipangkatkan 4. Jadi pecahan dikalikan berulang 4 kali. 4/5 kali 4/5, 1, 2, 3, 4. Lalu prinsip pecahan, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Hasilnya dalam bentuk pangkat itu 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Tulisannya ketutupan fotonya Bu Inggit ini ya. Ya, lanjut. Untuk baris yang kedua, ini bilangan pokoknya negatif 4/5, dipangkatkan 4. Seperti di atas, bentuk perkalian berulangnya, nah, negatif 4/5 dikalikan berulang sampai 4 kali. Nah, pembilang kali pembilang, per penyebut kali penyebut. Kita lihat dulu, negatif kali negatif positif, kali negatif kembali lagi negatif, kali negatif positif. Jadi hasilnya apa? Positif. Kamu juga pasti ingat kan, negatif kalau dipangkatkan genap hasilnya positif. Maka bentuk perpangkatannya dalam bentuk pecahan ini bilangan pokoknya tadi ya, menjadi 4 dipangkatkan 4 per 5 pangkat 4. Atau cukup 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, bagaimana dengan baris ketiga ini? Ini sama bilangan pokoknya. Pangkatnya, kalau tadi genap, sekarang ganjil. Coba kita lihat bentuk perkalian berulangnya sama seperti di atas, tapi di sini berulang berapa kali? Yuk, 5 kali ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bilangan negatif, berpangkat 5, hasilnya apa? Apakah jadi positif? Negatif kali negatif, dikali negatif, kali negatif ini seperti yang di atas tadi ya, itu positif. Tapi dikali negatif lagi, maka hasilnya apa? Negatif. Tinggal kita lihat untuk pembilangnya 4 kali 4 kali 4, berulang 5 kali, lalu bawahnya penyebutnya 5 kali 5 juga berulang 5 kali. Maka dalam bentuk perpangkatan pada pecahan menjadi 4 pangkat 5 per 5 pangkat 5 dengan tanda negatif. Ya. Coba masih ada 3 baris, silakan ini kamu pikirkan jawabnya apa. Ayo. Saya tunggu 1 detik, 2 detik, 3 detik. Oke, kita tulis di sini ya. Pangkatnya positif, bilangannya 5/3. Ganjil ya. Maka jadi apa ini? 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sekarang baris berikutnya. Bilangan pecahannya negatif dengan pangkat positif ganjil. Kalau pangkat ganjil tadi negatifnya jadi tetap negatif. 5-nya pangkat 3, lalu 3-nya juga pangkat 3. Penulisannya bentuk perpangkatannya seperti ini. Negatif 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Betul nggak kamu tadi? Ya, yang terakhir. Ini negatif dipangkatkannya genap. Negatif dipangkatkan genap hasilnya apa? Positif ya. Betul nggak kamu? Ini positif 5 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke. Dari 4 ini kita coba ambil kesimpulan ya. Nih. Secara umum, kita akan tuliskan ini, secara umum, A per B dipangkatkan M itu menghasilkan A pangkat M per B pangkat M. Ya. Pecahan negatif, kalau dipangkatkan M, di mana M-nya itu ganjil,
Negatif A per B dipangkatkan M, hasilnya tetap negatif karena pangkatnya ganjil. Lalu lengkapnya negatif A pangkat M per B pangkat M. Ya, ingat ya, pangkat ganjil hasilnya negatif. Kalau pangkat M-nya bilangan genap, negatifnya menjadi positif. Lalu A per B-nya dipangkatkan M, jadi A pangkat M per B pangkat M. Ini adalah bilangan berpangkat, bentuk pangkat pecahan yang bernilai positif. Paham anak-anak? Kita punya rumus atau sifat lagi ya, ini ya. Nah, nanti sekarang kita akan simpulkan ini. Lanjutannya sifat perkalian, perpangkatan, dan pembagian pada bilangan berpangkat. Ada berapa kita bisa kumpulkan ya. Yang nomor 1, ini adalah materi yang kemarin ya. A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M plus N. Sifat yang kedua, apa ini? A kali B dalam kurung ya. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan M sama dengan A dipangkatkan M kali M. Yang keempat dan 5 ini hasil dari pembelajaran hari ini ya. A pangkat M per A pangkat M sama dengan A dipangkatkan M kurangi N. Sifat yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, ada 5 sifat yang sudah kamu pelajari. Segera dihafal ya. Ada yang mau mencatat? Catat dengan cepat ya. Terus kita lanjut ya. Nah, sekarang operasi gabungan perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, ini kita akan latihan dengan contoh-contoh soal ya. Perhatikan bentuk ini. Ini ada bentuk pembagian gabung dengan bentuk perkalian. 7 pangkat 4 per 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Tulis dalam bentuk pangkat paling sederhana. Kita sudah mengumpulkan sifat-sifat sebanyak 5 ini ya. Coba kita lakukan penghitungan ini, penyederhanaan ini. Ada 2 cara yang ditawarkan ya. Untuk cara yang pertama, bentuk pertama, bentuk kedua, ini bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Kita akan pakai sifat nomor 4. Menjadi apa ini? 7 dipangkatkan 4 min 2. Bentuk yang kedua, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Menjadi 7 dipangkatkan 6 min 3. Jangan lupa tadi operasinya apa? Kali. Kita sederhanakan. Menjadi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 kurangi 3 berapa? 3. Sekarang bentuk perkalian dari 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Bagaimana ini kita lakukan penyederhanaannya dengan sifat yang nomor 1. Pangkatnya kita jumlah ya. 7 dipangkatkan 2 tambah 3, hasilnya 7 pangkat 5. Itu cara 1. Cara yang lain. Cara yang lain kita pindah ke sini ya. Kita pakai prinsip apa ini? Pecahan ya ini ya. Nih, pecahan dengan bilangan pokoknya sama-sama 7 semua. Ya. Kita ambil pembilangnya dulu. Pembilangnya berbentuk perpangkatan yang dikalikan. Berarti pangkatnya dijumlah. Sifat mana ini? Sifat 1 ya. Lalu pembilangnya sudah, sekarang penyebutnya. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Kita gunakan sifat 1 juga. 7 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya kita jumlahkan pangkatnya. Pembilangnya jadi 7 pangkat 10. Penyebutnya 7 pangkat 5. Kita pakai sifat nomor berapa? Ini pembagian. Bagus. Sifat nomor 4. Pangkatnya dikurangkan ya. 7 dipangkatkan, 10 kurangi 5. Hasilnya 7 pangkat 5. Samakah? Oke, sama ya. Kita akan coba dengan contoh yang lain. Ya, contoh lain. Oke. Perintahnya masih sama. Kita akan menyederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Nah, kita ada berapa soal ini? 3. Kita siapkan dulu ya sifat-sifat yang sudah kita kumpulkan tadi.
supaya kamu nggak lupa nih. Untuk yang A dulu ya. Negatif 4 dipangkatkan 5 per negatif 4 dipangkatkan 2. Bilangan pokoknya sama-sama negatif 4. Maka sama dengan kita cukup memakai sifat yang keberapakah ini? Oh, keempat ya. Nah, ini pangkatnya dikurangkan. Jadinya negatif 4 dipangkatkan 5 kurangi 2, hasilnya negatif 4 dipangkatkan 3. Paham ya? Nah, lanjut yang B. Oke. Yuk, yang B, ini bentuk perkalian, bentuk pembagian, dan ini satu bentuk perpangkatan. Tapi dengan bilangan pokok yang sama, sama-sama semua 3. Kita lihat pembilangnya dulu ya. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Kita pakai sifat yang nomor 1. Karena ini perkalian. Pangkatnya dijumlahkan, jadi 7 plus 2. Per untuk penyebutnya 3 pangkat 3. Yang atas pembilangnya menjadi 3 pangkat 7 tambah 2 tadi 9 per 3 pangkat 3. Nah, ini kita mau sederhanakan dengan sifat nomor berapa anak-anak? Kita lihat sifat, yuk pilih yang nomor 4 ya. 3 dipangkatkan 9 kurangi 3. Nah, hasil terakhirnya 3 pangkat 6. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Masih ada satu soal, kita ke sini ya, coba. 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Wow, soalnya lebih bervariasi ini ya. Bilangan pokoknya, oh ini 2, ini 6, ini 4. Bilangan pokoknya berbeda-beda. Lantas seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bawa bilangan yang lebih besar ke bentuk perkalian yang memuat bilangan terkecil. Di sini 2 ya. 6 itu berapa ya kan? 2 kali berapa? Oh, 2 kali 3. Kalau 4 sendiri, nih lihat, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Maka tulisan ini kita akan ubah dalam bentuk yang lain yang memuat bilangan pokok 2. Oke. Nah, ini. Nah, ini. 2 pangkat 7 tetap ya, dikali 6 pangkat 7, 6 kita ubah menjadi 2 kali 3 dipangkatkan 7 per 4 pangkat 7. 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2, berarti harus pakai kurung ini, dipangkatkan 7. Langkah berikutnya, nah, ini ada kurung, langkah selanjutnya ini, kita menghilangkan kurungnya, tapi harus dengan sifat yang benar ya. Ini kita akan pakai sifat nomor berapa? Oh, 1. Yang ini, pangkat dipangkatkan lagi. Kita pakai sifat nomor 3 ya. Coba kita lihat. Nih, oh ini bukan nomor 1, 2 kali 3 itu berbeda, 2 dan 3. Maka kita pakainya bukan sifat nomor 1, kita pakainya yang nomor 2. Oke ya, nomor 2 ini. Ya, 2 pangkat 7 dikali, ini 2 kali 7-nya dibuka, 2 kali 3-nya dibuka kurungnya ya, jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Nih, per 2 pangkat 2 dipangkatkan 7. Kita pakai sifat nomor 3, menjadi 2 pangkat 2 kali 7, jadi 2 pangkat 14. Nah, sekarang yang atas ini bisa kita sederhanakan, tapi lihat bilangan pokoknya berbeda loh ya. Ini 2, yang ini 3. Kita lihat yang bilangan pokok sama dulu. 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7. Wah, ini bilangan pokoknya sama. Kita bisa pakai sifat 1. Ya. Menjadi berapa? 2 pangkat 7 tambah 7 pangkatnya. Jadi berapa? 14. Sementara 3 pangkat 7-nya kita biarkan tulis yang sama ini. Penyebutnya 2 pangkat 14. Nah, anak-anak lihat bentuknya makin sederhana ya ini. Ada pembilang dengan tertulis perkalian 2 pangkat 14 dikali 3 pangkat 7. Sementara penyebutnya 2 pangkat 14. Penyederhanaan pecahan, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau dicoret gitu ya. Nah, dikali 3 pangkat 7, maka hasilnya tinggal 3 pangkat 7. Oke, paham anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi. Oh, ini masih ada contoh lagi ternyata ya. Wah, bagus ini. Satu lagi kalian biar tambah pinter. Kita siapkan ini sifatnya. Coba.
Ini pembagian anak-anak, pembagian dari bentuk pecahan, yang ini malah pecahannya dipangkatkan 2. Nah, bilangan pokoknya, oh beda semua, ini 21, ini 9, ini 7, ini 3. Seperti tadi soal sebelumnya ya, kita harus ubah bilangan yang besar-besar ini ke dalam perkalian dan yang memuat bilangan yang terkecil ini adalah 3. 21 itu berapa ya? 3 kali 7. Sementara 9 itu 3 pangkat 2, atau 3 kali 3 menjadi 3 pangkat 2. Nah 7 itu sudah yang terkecil, karena 7 adalah prima ya. Jadi seperti apa ini coba? Nah, pelan-pelan kita lihat ya. Nih, dibagi 7/3 dipangkatkan 2. Ini dulu kita selesaikan. Kita pakai sifat nomor berapa? Ayo coba dilihat. Oh, kita mau pakai sifat nomor 5. Jadi buka kurungnya. Memang langkah pertama itu paling mudah itu menghilangkan kurung. Dibagi nih, 7 dipangkatkan 2/3 pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya nih, ada bagi. Kalau pecahan kita balik aja ya dengan tanda kali. Ini pembilang dan penyebutnya tukar tempat. Yang ini ada 21, ada 9. 21 kita ubah menjadi 3 kali 7. Jangan lupa dalam kurung ya, dipangkatkan 5. 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2 dalam kurung, dipangkatkan 2. Nah, lalu kita pakai sifat nomor berapa ini? Untuk menghilangkan kurung ini, oh sifat nomor 1, baik. Menjadi 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 5. Lalu penyebutnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Kita pakai sifat nomor, oke, nomor 3 ya, menjadi 3 pangkat 2 kali 2. Jadi berapa itu? 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat. Pecahan, prinsip pecahan kita pakai ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Coba kita tulis. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita mengoperasikannya. Lihat, ada bilangan pokok yang berbeda loh ini. Ada 3, ada 7. Kita lihat dulu yang 3 ya. Ada 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Kita dahulukan, kerjakan dulu, per 3 pangkat 4. Itu menjadi, kalau kali kan pangkatnya dijumlah ya, 5 tambah 2. Setelah itu dibagi 3 pangkat 4, maka dikurangi 4 karena pangkatnya 4. Coba ini, kita perhatikan satu bentuk ini ya. 3 dipangkatkan tadi, 5 ditambah 2, dikurangi 4. Paham ya anak-anak? Sekarang kita melihat yang bilangan pokoknya 7. Nih, di atas ada 7 pangkat 5, di bawah ada 7 pangkat 2. Kita mau menyederhanakan, pakai sifat nomor berapa? Pinter, nomor 4 ya. 7 dipangkatkan, lah ini di atas ini di bawah, berarti 5 min 2 pangkatnya. Nah, sekarang kita sederhanakan. 3 dipangkatkan siapa ini? 5 tambah 2 kurangi 4, 3. Dikali 7 pangkat 5 dipangkatkan maksudnya. 7 dipangkatkan 5 min 2 hasilnya 3. Maka sekarang bentuk yang sederhana 3 dipangkatkan 3 dikali 7 pangkat 3. Apakah ini bisa disederhanakan lagi jadi pangkat 6? Tidak boleh karena bilangan pokoknya berbeda. Oke? Atau bisa ya kita buat jadi 3 kali 7 dipangkatkan M. Oh, bagus ini. Jadi kita bisa tambahkan satu lagi. Ayo, anak yang pintar jadi apa ini? 3 ditambah 7. Oh, tidak ya. 3 dikali 7 bisa ini. 3 dikali 7 dipangkatkan M. Jadi berapa? Ayo. Sudah dapat jawabnya. Ini kita pakai sifat nomor 2 ya. Jadi berapa? 3 dikali 7 dipangkatkan 3. Atau 21 dipangkatkan 3. Nah, ini tambah satu baris lebih sederhana lagi ya. Ya. Ya, kita lanjut untuk contoh. Sudah, sekarang menyederhanakan operasi bentuk aljabar yang berpangkat. Nah, tambah sedikit lebih sulit ya, tapi tidak apa-apa. Optimis pasti bisa. Ya,
bentuk aljabar itu memuat angka, juga memuat huruf. Kita ambil contoh, ini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Coba, ini kamu baca apa? 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Soal berikutnya, dan satu soal lagi sepertinya ini. Siapkan ini ya. Sifat-sifat kita kumpulkan di sini. Ya, kita mulai yang nomor 1 dulu. Yang A maksudnya. Nih. Menjadi nih 3M pangkat 7. Yang dikalikan atau yang dipangkatkan itu hanya M-nya ya. 3 nggak ikut dipangkatkan loh ya. Lihat. 3 dikali M pangkat. Tapi kita tidak usah tulis kalinya ya. Ini 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Berarti dibagi. Dibagi itu kita pakai rumus nomor 4 ya. Menjadi 3 dikali M dipangkatkan, dikurangkan ini. 7 min 3. 3-nya nggak ikut dipangkatkan, jadi tetap 3. 3M pangkat 4. 7 min 3. 4. Ya, paham? Nah, yang perlu diingat ini, Bu Inggit selalu mengingatkan ini. 3M pangkat 7 itu tidak sama dengan 3M dipangkatkan 7 ya. Paham? Nah, yuk kita masuk ke soal yang B. Dibaca apa ini yang dalam kurung ini? 2X dipangkatkan 4 dikali 5X dipangkatkan 3. Lalu per X pangkat 2. Coba untuk bentuk pertama ini. Pahami, 2X dipangkatkan 4. Kalau kita mau menghilangkan kurungnya, kita pakai sifat nomor berapa ya? Oh, nomor 2. Ini lihat nomor 2. Nomor 2 ya. 2-nya dipangkatkan 4, X-nya dipangkatkan 4. Lalu dikali 5X pangkat 3 per X pangkat 2 tetap posisinya pada tulisan seperti itu ya. Nah, sekarang semua ada bilangan pokok X ya. Nah, yang satunya 2 ini. Berarti harus dipisahkan ini. Yang bilangan biasa berarti ini 2 pangkat 4 dan 5. Kita kalikan 2 pangkat 4 kali 5. Lalu kita kalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya X. X-nya lalu pangkatnya siapa saja. Nah, kita perhatikan ini. Ini kali, berarti pangkatnya dijumlah. Setelah itu kok dibagi, oh pangkatnya dikurang. Maka X-nya menjadi berpangkat 4 tambah 3 kurangi 2. 4 tambah 3 kurangi 2 itu menghasilkan bilangan 5. Maka hasilnya, coba kita lihat ya, 2 pangkat 4 itu 16, kali 5, kali X-nya menjadi berpangkat 5. Bentuk terakhirnya, 16 kali 5 berapa? 80, dikali X pangkat 5. Hasil terakhir 80 X pangkat 5. Paham? Oke. Ya, ini materi yang terakhir ya. Penerapan pembagian bilangan berpangkat dalam kehidupan nyata. Pasangan ini kita akan mengaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita akan membandingkan volume kubus. Ada benda di sekitar kita, bahkan ini mungkin tiap hari kamu pakai mainan, apa yang berbentuk kubus ya. Oh, ternyata Bu Inggit ambil contoh Rubik ini. Rubik ini ada 2, yang satu lebih besar. Ya. Kita lihat yang lebih besar dulu, Rubik ini berukuran 4 kali 4, tingginya juga 4. Ya. 4 kali 4 kali 4, jadi dikatakan panjang rusuknya yaitu S itu 4 satuan. Kubus kecil ukurannya 2 kali 2, tingginya juga 2, jadi rusuknya berarti 2 satuan. Kita akan melihat volume masing-masing karena kita mau membandingkan. Untuk volume kubus yang besar dulu, volume kubus besar berarti 4 kali 4 kali 4 yang bisa kita tulis 4 pangkat 3 ya. 4 itu bukan bilangan pokok yang terkecil loh, ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan 3, pakai sifat yang sebelumnya jadi 2 pangkat 6 ya. Dikalikan pangkatnya. Sekarang volume kubus yang lebih kecil ini dengan ukuran 2, volumenya 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Sekarang kita bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil.
sama dengan 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Nah, ini pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 6 min 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, volume kubus besar itu sama dengan 8 kali volume kubus kecil. Masih ingin satu lagi ini untuk kubusnya. Kita ambil kubus, rubik lagi contohnya ya. Nih, ukuran berapa rubik yang besar ini? 8 kali 8 kali 8. Ya. Yang kecil ini 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kelihatan lebih kecil-kecil ya, tapi anggap saja ini ukurannya sama, kotak-kotaknya ya, seperti yang tadi ya. Jadi bisa kita bandingkan, karena ini hanya fotonya diperkecil. Kalau tidak, nanti jadi penuh ini. Nah, ya, ini 4, ini 8, kan jadi 2 kalinya. Besar sekali. Ini jadi foto diperkecil ya, paham ya? Kita lihat volume kubus besar. Anggap aja ini kubus satuannya ukurannya sama ya. Ini 8, 8, 8. Volumenya jadi 8 pangkat 3. 8 sendiri itu dalam bilangan pokok 2 menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 9. Untuk volume kubus kecil, volume kubus kecil ini 4 kali 4 kali 4 itu 4 pangkat 3, bisa kita tulis 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 hasilnya 2 pangkat 6. Nah, kita bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil, itu 2 pangkat 9 per 2 pangkat 6. Pangkatnya diapakan? Dikurangkan. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi volume kubus besar itu sama dengan 8 kali volume kubus kecil. Ya, jangan diprotes ya, kalau dilihat ini kan kecil Bu. Tidak, ini dianggap kubus satuannya itu sama ini, yang kecil-kecil ini. Hanya karena biar muat fotonya diperkecil. Ya, yang penting kita tahu ini 8 satuan, ini 4 satuan. Ya. Bayangkan ini kubusnya besar, tidak sebesar sekecil ini ya. Oke, lanjut. Kita masih ada satu contoh. Wah, menghitung kepadatan penduduk. Pernah kamu memperhatikan penduduk di sekitarmu? Jumlahnya berapa? Ini ada contoh berdasarkan data BPS tahun 2010. Jumlah penduduk Pulau Jawa itu mencapai 130 juta jiwa melalui proses pembulatan pastinya ya. Sedangkan luas Pulau Jawa itu 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? 10 tahun yang lalu ya ini ya. Nah, penyelesaiannya nih, diketahui jumlah penduduk Jawa tadi 130 juta jiwa. Coba kita tulis dalam bentuk ini namanya notasi ilmiah, akan kita perdalam di akhir materi ini ya, materi KD1 ini. Ya, 130 juta menjadi 1,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5. Kepadatan penduduk itu dihitung dari jumlah penduduk per luas area. Kita substitusikan aja jumlah penduduk tadi 1,3 kali 10 pangkat 8. Luas areanya 1,3 kali 10 pangkat 5. Substitusikan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat perkalian pembilang 1,3 kali 10 pangkat 8, perkalian penyebutnya seperti ini. Sama-sama punya faktor 1,3. Kita coret, nah tinggal 1 ya. Bagaimana dengan 10-nya? 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat dibagi 10 pangkat 5 dikurangkan ya, jadi 10 dipangkatkan 5 min 8 min 5. Nah, 8 min 5 hasilnya 3, maka 1 kali 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Nah, kita sederhanakan bentuk ini. Jadi kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010 bisa kita katakan berapa? 1000 jiwa per kilometer persegi. Lumayan banyak ya. Tahun 2020 sudah naik lagi ini pasti. Oke anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita pada pembelajaran lewat video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat,
Jaga kesehatan, jaga imun dengan selalu jangan lupa bahagia. Salam.